Dan kita sudah terhubung dengan rekan Edi Prayitno di Desa Kebon Adem, Brangsong, Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi Edi. Bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Ya, selamat pagi rekan Topi dan Edi. Saat ini saya berada di Desa Kumpurrejo yang tadi malam itu belum tergenang banjir. Tapi sejak dini hari sekitar pukul 4, air mulai masuk ke pemukiman di Desa Kumpurrejo yang berbatasan dengan Sungai Waridin. Banjir juga melanda 5 kecamatan lainnya yang ada di Kendal karena luapan dari beberapa sungai yang tidak mampu menahan derasnya arus sungai setelah hujan selama seharian penuh. Begitu. Baik, untuk ketinggian banjir seberapa tingginya, Mas Edi? Ya, untuk ketinggian banjir rata-rata masih sekitar selutut orang dewasa atau sekitar 70 cm di sebelah titik, tapi ada juga yang sampai 1 meter dan warga masih bertahan, kecuali lansia dan anak-anak yang sudah mulai meninggalkan rumahnya karena takut air semakin tinggi. Pasalnya curah hujan di wilayah Kendal diprediksi masih akan terjadi pada hari ini. Demikian, Mas. Baik, lalu bagaimana dengan aktivitas warga hingga saat ini, rekan Edi? Ya, untuk aktivitas warga terganggu karena sejumlah jalan akses masuk perkampungan juga sudah dipenuhi air. Warga juga memasang portal di pintu masuk gang agar tidak ada kendaraan yang masuk sehingga air tidak masuk ke dalam rumah. Demikian. Baik, untuk solusi mengatasi banjir saat ini, rekan Edi, bagaimana dari pihak pemerintah setempat? Ya, pagi tadi Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari melakukan tinjauan ke Sungai Waridin, tepatnya di lokasi 4 pintu air yang jebol akibat luapan dari Sungai Waridin. 4 pintu air itu sebenarnya untuk mengontrol air yang masuk atau keluar ke pemukiman, namun akibat derasnya sungai, 4 pintu air tersebut jebol sehingga air dari sungai langsung ke pemukiman warga. Kemungkinan nantinya akan diperbaiki dan juga akan dilakukan normalisasi. Pasalnya sedimentasi di Sungai Waridin juga sangat tinggi sehingga air sampai melimpas hingga menggenangi Jalan Pantura Kendal. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Edi Prayitno melaporkan langsung dari Kendal, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Baik, masih dari Jawa Tengah, di mana sebuah pohon asem di Jalan Raya Sambong Sari, Weleri, Kendal, Jawa Tengah, Kamis sore tumbang diterjang angin kencang. Detik-detik pohon tumbang terekam kamera warga saat hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Weleri, Kendal. Warga yang sedang berteduh di sebuah tenda warung tidak menyangka pohon asem di depannya akan ambruk. Pohon asem tumbang menutup jalan raya ke arah Weleri dan membuat arus lalu lintas macet karena tidak bisa melintas. Petugas gabungan dari Damkar Pos Weleri, BPBD Kendal, dan sejumlah relawan harus bekerja keras menyingkirkan pohon berukuran besar ini. Selain menumbangkan pohon asam berukuran besar, hujan deras mengakibatkan genangan di sejumlah titik. Cuaca ekstrim di wilayah Buleleng, Bali juga menyebabkan terjadinya banjir hingga mengenangi sekolah. Ya, bahkan arus sungai yang sangat deras menyebabkan tembok membatas dengan sungai roboh. Video amatir merekam hujan deras yang terjadi di wilayah Buleleng, Bali sejak siang hingga sore hari menyebabkan terjadinya banjir. Di wilayah Kecamatan Busungbiu, Buleleng, Bali, SMP Negeri 3 Busungbiu diterjang air deras hingga menyebabkan area sekolah terendam. Ini situasinya ya lagi sedikit dengan ruang kelas. Tak hanya itu, tembok pembatas antara sekolah dan aliran sungai juga ikut tergerus hingga roboh akibat derasnya aliran sungai. Kejadian ini menyebabkan jalan di Batu Megang, Desa Puncak Sari, Kecamatan Busungbiu juga terputus. Diputus jalannya di
ke Jalan Batu Ganton. Cuaca ekstrim menyebabkan terjadinya tanah longsor di wilayah ini hingga menyebabkan arus lalu lintas jalur Buleleng Pupuan lumpuh karena material longsor menutupi seluruh badan jalan. Dari Buleleng, Bali, Pande, iNews melaporkan. Intensitas hujan tinggi membuat rumah di 26 desa di Kudus, Jawa Tengah terendam banjir. Akibatnya ratusan orang mengungsi di 4 posko pengungsian. Banjir masih melanda salah satu desa di Kecamatan Jati Kudus, Jawa Tengah. Ketinggian yang merendam rumah warga semakin meningkat, bahkan ada yang mencapai hampir 1 meter. Meski begitu, sebagian besar warga memilih untuk bertahan di rumah masing-masing dan enggan untuk dievakuasi ke pengungsian. Banjir ini merendam 18 RT di 5 RW dengan total warga terdampak mencapai 3.500 orang. Saat ini desa sudah menyiapkan lokasi pengungsian dan mendirikan dapur umum. Semuanya sekitar 3.500-an terdampak banjir. Seluruh warga saya sekitar 3.500. Untuk ini, mitigasi bencana Pak, apakah sudah disiapkan dari mulai dapur umum, posko, dan kira-kira titiknya di mana Pak? Titiknya ini pengungsian di Gedung Muslimat Loram Kulon Mas, Jedes Kabupaten Sementara. Karena di wilayah kami tidak ada tempat untuk membuat dapur umum maupun untuk tempat pengungsian, semuanya. Data BPBD Kabupaten Kudus menyebutkan saat ini ada 26 desa di 6 kecamatan yang terdampak banjir. Sedikitnya 48.000 jiwa terdampak, sementara jumlah pengungsi saat ini mencapai 164 warga. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum mengidentifikasi penyebab banjir di Provinsi Maluku Utara. Hasil identifikasi di Sungai Ake dan Sungai Ibu, Halmahera Barat, ditemukan perubahan alur sungai dan sedimentasi. Hasil identifikasi di Sungai Ake, Halmahera Utara, banjir menyebabkan perubahan alur sungai dan sedimentasi yang berpotensi mengganggu kapasitas tampung sungai. Sedangkan di Sungai Ibu, Halmahera Barat, banjir mengakibatkan kerusakan di tebing dan muara anak sungai yang berpotensi memperparah banjir jika tidak segera ditangani. Untuk memaksimalkan penanganan pasca banjir, Pemkab Halmahera Barat, Maluku Utara memperpanjang masa tanggap darurat hingga 27 Januari 2026. Sementara Pemkab Halmahera Utara mencabut status tanggap darurat kecuali di Loloda Utara. Faktor penyebab banjir-banjir yang terjadi saat ini di daerah ini. Pertama, memang curah hujan yang cukup tinggi, ya, kurang lebih 135 mm per hari, ya. Itu sudah termasuk kategori hujan cukup lebat atau masuk kategori. Ya, pemirsa, tembus hutan, medan berlumpur, dan tebing yang curam. Ya, polisi salurkan logistik ke desa Sikundo, Aceh Barat Aceh yang terisolir akibat bencana banjir bandang. Puluhan personil dari Polda Aceh dan Polres Aceh Barat menembus ke desa Sikundo, Kecamatan Pantai Ciremen yang terisolir menggunakan motor trail dan berjalan kaki sejauh 5 km. Para personil harus melewati jalur yang ekstrim selama 4 jam demi mengantarkan bantuan logistik kepada warga terdampak banjir bandang. Selain akses jalan melewati tebing dan lereng bukit yang curam, petugas juga harus melewati aliran sungai dengan menaiki perahu milik warga setempat. Para personil akhirnya tiba dan langsung menyalurkan bantuan berupa bahan pangan dan sembako kepada warga yang terisolasi akibat banjir dan longsor. Terima kasih banyak yang telah memberi bantuan kepada kami masyarakat Kampung Sikundo. Semoga kami mendapat manfaat yang sangat banyak untuk kami. Kita kirim 40 paket yang terdiri dari pangan berupa beras, kemudian minyak goreng, sarden, mie instan, autan, kemudian biskuit, kemudian selimut, untuk sandangnya selimut, sarung, baju laki-laki dan perempuan, serta makanan cepat saji. Polisi memastikan upaya distribusi bantuan akan terus dilakukan. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Hafsah, iNews melaporkan.